pelajaran yang akan saya sampaikan kepada kalian semuanya. Tapi sebelumnya, untuk keberkahan dalam pelajaran pada pagi hari ini, kita membaca surat Fatihah bersama-sama yang nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan nanti ketua kelas berdiri kemudian memandu siswa-siswanya untuk ikut membaca surat Fatihah bersama-sama. Silakan ketua kelasnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah bacaan surat Fatihah ini nanti dalam mengikuti ilmu yang barokah dan manfaat. Hari ini yang tidak berangkat dari perempuan siapa? Berangkat semua? Semua. Yang dari laki-laki berangkat semua? Siapa namanya? Siapa berangkat? Afrizal kenapa nggak berangkat? Kenapa? Sakit. Terus siapa lagi yang nggak berangkat lagi? Terus siapa lagi yang nggak berangkat? Ada. Abdul Kurniawan kenapa nggak berangkat? Pergi. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan yang sakit Allah memberikan kesembuhan sehingga besok bisa ikut untuk pembelajaran atau mengikuti KBM. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada tadi siapa namanya? Afrizal dengan yang tidak berangkat bisa dikonfirmasi biar berangkat biar bisa ikut di acara di pembelajaran pada pagi hari. Baiklah, kita akan menjelaskan tentang materi pernikahan. Kalau kita mendengar materi pernikahan, mungkin hati kita akan merasa senang. Senang atau tidak? Senang. Kemarin kita pernah menjelaskan tentang materi dari akhir. Sekarang kita berlanjut ke materi pernikahan dalam Islam. Coba kamu perhatikan dalam akad pernikahan yang pernah kamu ketahui itu di dalamnya memuat apa saja? Saya tahu. Ada 2 orang saksi, apa lagi? Ada mempelai pria dan mempelai putri. Ada mempelai pria dan mempelai wanita. Ada apa lagi? Ada penghulu. Ada bapak penghulu. Ini yang bisa mengatur kesuksesan dan sahnya suatu nikah. Oke. Kalau tidak ada penghulu, berarti nikahnya nggak jadi. Harus ada penghulu. Ada ijab, penghulu. Ada satu lagi. Ada wali. Nah, kita lihat tampilan video ini mungkin bisa dibuat acuan untuk bahan diskusi. Sebelum berlanjut untuk melihat video, di sini ada tujuan pembelajaran tentang pernikahan. Setelah melakukan diskusi dan menggali informasi, nanti diharapkan siswa dapat meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan bersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Siswa diharapkan bisa mengambil kesimpulan dari tujuan belajar pernikahan pada pagi ini. Mari kita saksikan video sebagai berikut. Coba kamu amati dulu ya. Amati videonya.
kalau mengamati tadi video tadi, yang ada di hati kamu apa? Senang. Senang ya? Cewek senang nggak? Senang. Yang semangat senang nggak? Senang. Nah, cowok senang nggak? Senang. Silakan dibuat 4 kelompok. Iya, silakan. Anak-anak dibuat 4 kelompok. Silakan mulai cari materi tentang pernikahan. Kelompok 1. Yang kedua, cari materi tentang hukum pernikahan. Yang ketiga, tentang tujuan pernikahan. Dan yang keempat, tentang rukun dan syarat pernikahan. Ini saya kasih gambaran. Yang ketemu? Sudah ketemu belum? Ya. Oke, ditulis. Nanti kesimpulan apa? Sudah semua? Tapi atau mungkin dikasih sudah? Nomor 3 sudah? Sudah? Yang 4 sudah? Belum. Yang kedua sudah? Sudah? Tinggal kelompok 4 ya. Sama kelompok 3 juga sedikit. Nah, silakan maju. Mbak Tia dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam' atau bertemu berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu ikatan Islam. Dalam kompilasi tulisan atau KHI dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau nisatun solidon untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kelompok yang ketiga, silakan presentasi ke depan. Mas Arif didampingi dengan Mas Subah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tujuan pernikahan. Jadi, menikah harus memiliki tujuan yang positif dan mulia. Tidak boleh yang negatif, G. Di antaranya yaitu 1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. 2. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami dan istri dan anak. 3. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pernikahan yang keempat adalah untuk melaksanakan perintah Allah. Karena
karena menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah. Oleh karena itu menikah akan dicatat sebagai ibadah. Yang kelima, menikah itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, nikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak senang dengan sunnahku, maka bukan termasuk golongan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keenam adalah nikah itu untuk memperoleh keturunan yang sah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Tadi dari per kelompok sudah presentasi, dimulai dari kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, dan kelompok yang keempat. Sekarang kita bisa mengambil kesimpulan dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman kalian sendiri. Kira-kira sudah paham apa belum? Sudah. Paham semua ya? Alhamdulillah. Selanjutnya kita membuat diskusi. Jadi kita membuat diskusi. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 mengajukan pertanyaan, mungkin bisa dijawab dari kelompok yang lain. Dan Bapak nanti akan memandu dalam pelaksanaan tentang tanya jawab diskusi. Silakan kelompok 1 tulis pertanyaan yang ada di mapel kamu masing-masing. Coba dilihat buku panduan atau browsing ke internet. Silakan ambil pertanyaan satu-satu. Nanti kelompok lain bisa menjawab dari pertanyaan yang kelompok 1 bisa dijawab dari kelompok 2, atau mungkin sebaliknya kelompok 4 bisa dijawab dari kelompok 3. Silakan dimulai. Bisa dimulai dari kelompok 4 dulu. Silakan kelompok 4. Saya Pak. Ya, silakan. Saya bertanya, pertanyaannya yaitu, bolehkah akad nikah dengan secara online? Apa alasannya? Ya, terima kasih. Menurut Majelis Ulama Indonesia memutuskan jika akad nikah yang digelar secara online hukumnya tidak sah. Tidak sah. Karena alasannya? Pak, Ya, terima kasih. Untuk yang kelompok 3? bisa menambahi bahwasanya hukumnya tidak sah karena jika tidak memenuhi syarat satu dalam ijab qabul akad pernikahan, yakni yang dilaksanakan secara ittihadul majlis, yang artinya berada dalam satu majlis dengan lafaz yang sharih jelas dan istislas berlangsung antara ijab dan qabul secara langsung. Artinya langsung bersambung, tidak boleh berpisah antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah ada pertanyaan kuis. Silakan dijawab. Brosur di HP kamu. Silakan HP-nya dibuka. Kalau sudah dikirim, oke, langsung diklik kirim. Terima kasih. Pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan materi tentang pernikahan dari jawaban kelompok masing-masing. Dan sekarang kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Silakan baca bersama-sama alhamdulillah. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.